Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun para penonton berada. Jumpa lagi di channel favorit kita ya. Pada pagi hari ini saya ingin mereview. Jadi ceritanya hari ini ada customer pemilik kendaraan Foxy ya. Jadi yang saya naiki sekarang ini adalah kendaraan Foxy ya. Jadi customer itu mengeluhkan ada bunyi-bunyi angin ketika kecepatan 80 ke atas ya. Jadi di dalam sini ada bunyi angin katanya. Nah, saya hari ini mau memastikan apakah benar keluhan tersebut gitu. Karena di kendaraan ini saya baru menemukan nih kasus Foxy ada bunyi-bunyi angin ya di bagian depan. Kalau untuk kendaraan-kendaraan seperti Nova itu udah sering banget itu yang mengeluhkan bunyi angin. Cuma untuk dari Foxy ini baru ada nih yang mengeluhkan seperti ini. Nah, mungkin ini bisa berguna buat para pengguna Foxy ya, barangkali menemukan hal yang sama pada kendaraannya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ya, dukung channel ini supaya bisa berkembang. Nggak ada ruginya ya bila subscribe channel ini, karena saya akan memberikan berbagai macam informasi menarik terkait dunia otomotif, tutorial, unboxing, dan lain-lainnya. Jadi yang belum subscribe, yang baru bergabung pada channel ini ya, mohon dukungannya untuk subscribe ya. Ya, oke. Saya jeda dulu videonya ya. Saya akan mau masuk ke tol dulu untuk memastikan, karena kalau untuk jalan biasa nggak bisa kecepatan sampai 100 ya, jadi kita harus ke tol dulu ya. Oke, kita pause dulu videonya, nanti kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita udah ada di dalam tol. Semoga aja bunyi yang dikeluhkan ini bisa timbul agar kita memudahkan untuk proses investigasinya. Jadi kalau untuk bunyi-bunyi itu keluhan yang sifatnya meraba-raba ya, untuk mencarinya itu. Jadi kita harus jeli, harus teliti, harus fokus terhadap sumber bunyi dari mana, pada saat kecepatan berapa, kondisi jalan seperti apa. Nah, itu harus benar-benar kita pastikan. Jadi harus benar-benar harus timbul dulu. Jadi kalau seandainya keluhan tidak timbul, kita susah juga untuk melakukan investigasi. Ya, kebetulan nih kayaknya agak padat di dalam tol. Kita cari tempat yang senggang dulu kita, karena kecepatannya timbul di 100 sampai 120 km per jam gitu bunyinya. Kita cari dulu celahnya supaya bisa dapat. Lumayan rame nih tolnya nih, jadi agak susah juga untuk melakukan test drive. Disarankan menggunakan headset ya, supaya bunyinya lebih terdengar, karena kalau menggunakan speaker handphone biasanya kurang jelas suaranya. Nah, bunyi desis, kemungkinan ini bunyi desis kayaknya. Jadi yang dikeluhkan itu bunyi desis, jadi pastikan menggunakan headset untuk bisa mendengarkan suara yang dikeluhkan itu. Kita lagi nyari celahnya renggang dulu ini, soalnya lagi agak macet. Ini kayaknya udah agak renggang. Ntar kita tes pada kecepatan 100 sampai 120 apakah keluhannya timbul. Ya, tadi juga udah terdengar bunyinya ya, bunyi siulan seperti suara desing gitu ya. Bunyinya sih putus-putus, nggak continue bunyi terus, putus-putus gitu.
Kalau dalam mobil sini terdengar jelas sih, cuma nanti apakah terdengar juga di ini saya cek juga nanti. Oke, ini saya arah balik lagi ke bengkel, dicoba lagi, dites lagi masih bunyi atau tidak. Ya, terdengar bunyi desing lagi ya. Kedengarannya sih di area kiri depan gitu ya. Cuma nanti coba kita cek ada sesuatu apa di depan kiri sampai bisa bunyi desing seperti ini. Jadi kasus di Foxy baru nemuin nih bunyi desing seperti ini. Jadi nanti di bengkel kita akan melakukan investigasi terkait dengan bunyi desing ini. Jadi pastikan nonton sampai habis, jangan diputus-putus, jangan di skip-skip, supaya tahu sumber permasalahannya dari mana gitu. Oke, setelah kita melakukan test drive, selanjutnya kita balik ke bengkel untuk melakukan investigasi. Jadi kita mau ngecek kebocoran angin ataupun kebocoran udara yang masuk ke mobil ataupun turbulensi udara dan lain-lain. Jadi kita stop dulu videonya, nanti kita mulai lagi dari pemeriksaan investigasi di bengkel. Oke, saya stop dulu videonya. Oke, balik lagi di bengkel. Ini kita pertama itu melakukan tes fogging ya, memastikan apakah ada udara yang masuk ke dalam kabin, ke dalam interior. Kita menggunakan alat fogging ya. Jadi nanti di dalam ada yang mengecek apakah ada asap yang masuk ke dalam gitu, ke dalam mobil. Nah, kalau ada kebocoran udara yang masuk ke dalam mobil juga bisa menyebabkan bunyi-bunyi juga ya di dalam kendaraan. Jadi ini kita lihat dari dalam kabin ya, kita lihat apakah ada kebocoran-kebocoran. Ya, ini kita lihat nih, di sini ada asap yang masuk ke dalam kabin ya, di bagian sunroof atas. Kalau di samping nggak ada, tapi di atas ada tadi tuh, di atap ya, di kaca yang atap depan ya. Di bagian tengah juga ada sedikit asap yang masuk ya. Kita perhatikan di bagian pojok ya. Nah, di pojok terlihat ada asap sedikit yang masuk ke dalam kabin ya. Kemungkinan dari karet-karetnya bisa kurang rapat ini. Cuma kalau dari suara tadi kita tes itu kan dari depan kiri ya. Nah, ini dengan kondisi udah kita buka dashboardnya untuk memastikan apakah ada angin yang masuk ya, karena angin ya kita tidak bisa lihat gitu, jadi kita harus benar-benar pastikan lewat mana angin itu masuk ke dalam kabin. Lalu langsung saya skip ya. Jadi di saat ini kita melakukan pengujian pengetesan dengan kondisi dilepas, terdengar bunyi siulan ya, desing. Coba kita perhatikan. Ya, sepanjang perjalanan
kita terdengar banget ya bunyi desing-desingnya ya, suara desing putus-putusnya. Soalnya kita balik lagi ke bengkel ya, kita mau melakukan pengeleman atau penutupan celah-celah yang ada di bodi, memastikan bahwasanya tidak ada udara yang masuk ke dalam kendaraan ya. Kita tutup semua celah-celah di karet-karet pintu ataupun kaca ataupun kap mesin ya, kita tutup semua. Kita tes lagi apakah masih bunyi. Ya langsung saja ya, saya skip videonya untuk yang melakukan test drive setelah kita lakukan penutupan atau kita lem. Ternyata setelah kita tes tadi itu masih bunyi desing. Nah, langkah selanjutnya ini kita coba setel tinggi dari kap mesin ya. Awalnya ini setelannya kita lihat abnormal karena terlalu tinggi, kap mesinnya terlalu ngangkat. Coba kita agak turunkan, kita setel posisi standar. Jadi ada dua sisi ya, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, ini adalah posisi yang di sebelah kanan dan yang ini adalah posisi setelan karet kap mesin yang di sebelah kiri. Ini kita lakukan untuk penurunan, maksudnya tinggi kap mesinnya kita turunkan karena awalnya itu tinggi sekali ya. Kayaknya pernah melakukan penyetelan sebelumnya, jadi berubah gitu tinggi dari kap mesinnya. Kita lakukan kita turunkan ya setelan kap mesinnya, kita samakan. Lalu kita lakukan pengujian kembali ya. Dan ternyata setelah kita lakukan pengujian, bunyi desingnya sudah hilang ya. Tidak sempat saya buat video karena takut durasi video terlalu panjang, jadi nontonnya terlalu jenuh juga takutnya. Jadi saya simpulkan saja bahwasanya ya ini kemungkinan dari turbulensi udara yang masuk ke dalam kap mesin ya. Karena tadi awal itu setelan kap mesinnya itu terlalu tinggi, terlalu ngangkat. Jadi ada celah udara masuk ke dalam kap mesin. Nah, itu bisa menimbulkan efek siulan gitu ya, atau desing. Jadi dengan kondisi kap mesin agak turun ataupun ke bawah, jadi celah yang di depan itu jadi agak rapat, jadi menyebabkan udara itu nggak langsung masuk ke dalam kap mesin ya. Jadi dia melewati atas bagian kap mesin, jadi efek siulannya juga udah nggak ada gitu ya. Jadi kesimpulan di problem atau permasalahan di Voxy bunyi angin kali ini adalah dari setelan kap mesinnya saja ya, yang kurang sesuai dengan standar ataupun terlalu tinggi, jadi menyebabkan bunyi angin. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.